Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan lagi di kitab Taqrirat Shadidah, yaitu bab siwak, di mana di dalamnya sebenarnya bukan siwak saja, tapi kenapa disebut bab siwak? Karena yang paling banyak dibicarakan di dalam bab ini adalah siwak. Namun sebenarnya adalah bab khisalil fitrah. Khisalil fitrah karena di sini aslul khilqah, dari setiap badan manusia itu di situ ada hal-hal yang perlu dirawat secara berkala, dan ini diatur di dalam agama Islam, di dalam pembahasan fikih, sehingga ada bab yang khusus menjelaskan hal itu. Dan dalam hal ini nanti saya mohon maaf ada revisi karena di pengajian yang lain saya mengatakan bahwa khitan itu hukumnya sunnah, sebenarnya itu adalah wajib, karena memang zakar atau alat kelamin laki-laki itu kalau tidak dikhitan, tidak dipotong, itu akan selalu ada najis yang tersisa di situ, sehingga khitan itu hukumnya wajib. Baik, kita melanjutkan bab berikutnya, yaitu masailu fis siwak. Yang pertama, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam la khulufu famil saimi adyabu 'indallahi min rihil miski. Bau-bau yang ada di mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi menurut Allah dibanding dengan minyak misik. Ya, minyak yang paling wangi ini ya. Maksudnya gimana? Inna raihata fami saimi afdalu min raihatil miski al-matlubati li salatil jumu'ati wal 'idaini ay min nahiyatil ujr. Bahwasanya baunya mulut seorang yang puasa itu lebih utama dari bau wanginya, dari bau wanginya parfum yang dipakai untuk melakukan ibadah sholat Jumat dan sholat Aid, di mana di situ pahalanya sangat besar karena menjaga dari kewangian tubuh supaya orang-orang di sekeliling kita ketika melaksanakan sholat Jumat dan sholat Id ini tidak terganggu. Nah ini kesunahannya dari segi pahalanya itu lebih besar orang yang bau-bau yang ada di orang puasa, artinya bau mulutnya ya, sehingga dimakruhkan untuk setelah zuhur ya, setelah zawal syams, yaitu ketika matahari sudah condong ke arah barat, itu sudah dimakruhkan untuk bersiwakan atau sikat gigi. Ini yang pertama. Yang kedua, yusannu bal 'uriqihi 'inda awal istiyaqihi bisiwakin jadid. Disunahkan menelan air liur ketika pertama kali bersiwakan dengan siwak yang baru. Nih, ya mungkin karena kalau siwak masih baru itu memang ada kandungan zat-zat yang mungkin bagus untuk kesehatan tubuh kita, baik tubuh secara keseluruhan maupun vitamin-vitamin mungkin yang dibutuhkan oleh sekitar mulut seperti gusi, tulang gigi dan lain sebagainya. Ya. Wala yusanu masuhu, namun tidak disunahkan menyedot ya. Jadi kalau siwakan meskipun air liurnya itu sunah ditelan, tapi disedot-sedot itu tidak disunahkan. Wa yusanu atakhlilu qablahu wa ba'dahu. Nah, nanti setelah siwak itu dipakai kemudian dibersihkan, sunah untuk dibersihkan, baik sebelum dipakai maupun setelah dipakai. Wa an yansibahu bil ardi wala yatrahu ardan, dan disunahkan ditaruh atau diletakkan dalam posisi berdiri ya, dan jangan dilempar ke tanah. Wa yukrahu ghamsuhu fi ma'i wudhu'ihi wal istiyaq bi tarfaihi, dan dimakruhkan mencelupkan ke air sisa wudhu, kemudian hasil celupannya itu dipakai untuk bersiwakan, itu makruh ya. Jadi mestinya ya pakai air yang masih murni, bukan air sisa wudhu ya. Masalah yang ketiga,
Al-istiyaku bil isbi'i atau asbu'i atau usbu'i bisa ya. Yujzi'u idza kanat isba'a ghairihi al-muttasilatil khashinata. Bersiwakan dengan jari gitu. Itu kalau jarinya orang lain yang masih nyambung dan kasar itu cukup ya, boleh, artinya bersiwakannya itu sudah dianggap bersiwakan itu. Wakadha yujzi'u 'inda Ibn Hajar bi isbi'ihi wa bi ismi ghairihi al-munfasilataini idza kanata khashinataini khilafan lirramli. Begitu juga dengan jarinya sendiri atau jarinya orang lain yang sudah terputus ya, kalau memang kasar itu. Hal ini tidak menurut Imam Romli. Kalau menurut yang lain itu bisa begitu. Kalau yang tadi awal itu menurut semua ulama sepakat. Baik, ini masalah siwak sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke masalah selanjutnya. Al-khoslatu tsaniyah. Ya. Perihal yang kedua yang berkaitan dengan penjagaan tubuh ya, yang dirawat secara berkala. Yang kedua adalah al-iqtihalu, celak ya. Celak itu apa bahasa Indonesianya? Memakai celak mata itu. Ya. Wa yusanu ayyakuna witran, disunahkan secara ganjil. Salasan lil yumna, 3 kali untuk kanan, kemudian salasan lil yusra, 3 kali untuk kiri. Kulla lailatin 'inda iradatin naum, setiap malam ketika hendak tidur. Wan yakuna bil ismidi, dan mestinya dengan celak ya. Ismid ini ya itu celak yang yang biasa dipakai itu. Wa yaqulu 'indahu, dan berdoa ketika melakukan bercelakan itu, Allahumma nawwir basari, ya Allah berilah penerangan terhadap pandanganku, wa basirati, dan mata batinku, kesadaranku, waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikanlah hal-hal yang tertutup dariku, innerku, pribadi dalamku itu lebih baik dari pribadi luarku yang tidak tampak pada diriku. Ya Allah, jadikanlah ia lebih baik dari apa-apa yang tampak dari diriku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah apa yang tampak dariku adalah sesuatu yang baik, yang saleh, yang layak, yang luwes, yang pantas. Nah, ini masalah perawatan berkala yang 2. Sekarang masalah perawatan berkala yang ketiga, al-khoslatu ats-tsalitsatu, al-iddihanu, memakai minyak ya, meminyaki badan itu. Aifil badani, memberi minyak kepada badan. Mungkin kalau sekarang seperti hand body begitu ya. Wa yakunu ghibban, ay waqtan ba'da waqtin, dan disunahkan ya sesekali kapanpun gitu ya. Wa yata'akkatu 'inda jaffal jildu, dan disunahkan secara lebih disunahkan lagi ketika kulitnya kering. Wa fi fasli asyita, dan di masa musim panas. Nah, ini lebih disunahkan. Mungkin kalau zaman dulu mungkin dengan minyak-minyak alami itu ya. Mungkin bisa dengan minyak kelapa mungkin. Kalau zaman sekarang ya sudah dibikin modern, jadi sudah banyak yang sudah berbentuk kemasan dan olahan pabrik. Tayyib, itu yang ketiga. Sekarang al-khoslatur rabi'ah. Sekarang yang keempat, izalatu sya'ril ibti
menghilangkan rambut ketiak. Yusanu rijali an-natfu walirmati al-halqu. Disunahkan kalau bagi laki-laki itu mencabut, kalau bagi perempuan mencukur. Nah, sekarang al-khoslatul khamisah. Sekarang yang kelima, izalatu sya'ril 'anah. Yaitu menghilangkan, mencukur rambut bawah, rambut yang ada di bawah ya. Wa yusamma al-istihdad, disebut juga dengan istihdad. Wa yusannu halquhu lirrajul wa natfuhu lil mar'ah. Kalau ini dibalik, kalau laki-laki disunahkan mencukur, kalau perempuan disunahkan mencabut. Baik. Sekarang berikutnya al-khoslatus sadisah. Yang keenam, taklimul azafir, yaitu memotong kuku. Wa yabda'u bil yumna, dimulai dari tangan kanan, walahu iddatu turuqin, dan ada beberapa cara di dalam memotong kuku ya. Yang pertama, yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Dimulai dari jari telunjuk yang kanan terus sampai ke kelingking, kemudian dari telunjuk yang kiri sampai dari kelingking yang kiri itu. Jadi pertama dari telunjuk yang kanan, dari sini ya, ini kanan, ini tangan kanan, mungkin kalau di kamera ini kiri. Dari sini sampai ke sini ya. Kemudian setelah itu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Ini cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, yabda'u bi musabbahatil yumna, dimulai dari telunjuk kanan ila khinsiriha seperti tadi, ini. Kemudian summa ibhamiha. Kemudian setelah itu baru motong ini jempol, summa bi khinsiril yusra, kemudian dari sini ila ibhamiha. Ke sini, kemudian ke sini. Wa hadza 'indal Imam Nawawi. Ini menurut Imam Nawawi cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, yabda'u bil yumna 'ala tartibi khawabis wal yusra 'ala tartibi au khasab. Khinsiran thumma wusta. Dari sini kemudian ke sini, thumma ibhaman, thumma binsira. Kemudian dari sini, kemudian ke sini. Ini kemudian ini. Terus ini, kemudian ini. Kemudian baru ini. Waqadala ukhsab waqad qala ba'dhum fi dzalik qallimu adharakum 'ala sunnati wal adab yumnaha khawabis yasaruha aw khasab. Hadza kullu fi asabi'il yadayn wa amma asabi'ur rijlain fayadu min khinsiril yumna ila khinsiril yusra wa yusanu taqlimu yawmal itsnaini wal khamis wa bukratal jum'ah wa ghasl asabi'ihi ba'dahu. Ini karena mengikuti sunnah Rasul ya. Jadi kalau cara yang ketiga ini dimulai dari sini ya. Jadi dari sini, dari kelingking, kemudian tengah, setelah itu jempol, kemudian jari manis, setelah itu baru telunjuk. Kemudian kalau yang yang kiri itu dengan au khasab.
ini adalah apa namanya, di seluruh jari-jari kedua tangan. Wa amma asabi'ur rijlaini, kalau untuk jari kaki, fayabda'u min khinsiril yumna, dimulai dari telunjuk dari kelingking yang kanan, ila khinsiril yusra, sampai kepada telunjuk yang kiri. Wa yusannu at-taqlimu yaumal itsnaini. Ya, dimulai dari kelingking yang kanan kemudian sampai telunjuk yang kiri, dan sisanya tinggal diurut dari kelingking. Wa yusanu taqlimu yaumal itsnain wal khamis, dan disunahkan memotong kuku itu adalah hari Senin dan Kamis. Wa bukratal jum'ati, dan disunahkan juga hari Jumat pagi. Wa ghuslu asabi'ihi ba'dahu, kemudian setelah dipotong dibasuh. Jadi luar biasa ya, dalam agama Islam ini semuanya diatur sedemikian rupa untuk menyehatkan kita, gitu ya. Benar-benar membuat kita semakin nyaman, dan juga mengajarkan kita untuk disiplin dan tidak jadi pemalas ya, karena semuanya diatur dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khoslatus sabi'ah. Kemudian perawatan yang ketujuh. Al-khitani, atau sunatan atau memotong kuncup ya, ujungnya alat kelamin laki-laki. Wa huwa qat'ul jildati allati fawqal farji. Itu memotong kulit atau kuncup yang ada di ujung dari zakar. Hukmuhu, hukumnya sunatan. Jadi walaupun namanya sunnah, hukumnya apa? Wajibun, hukumnya wajib. Lirrajuli walil mar'ati al-balighaini, untuk laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Wa yusanu an yakuna fil yaumis sabi'i min yaumil wiladati, dan disunahkan dipotongnya itu hari ketujuh setelah lahir. Qadruhu, ukurannya, lirrajuli bihaitsu yaqta'u jami'al jilda allati tughatti jami'al hasyafa ra'siz zakar, yaitu semua kulit yang menutupi hasyafah atau menutupi kepala zakar laki-laki. Itu kalau batas untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan, walil marati qat'u ma yutlaqu alaihi musammal qat'i minal bazri. Saya kurang paham sebelah mana, dan itu kalau istri saya paham, itu apa, memotong bagian yang apa namanya, memotong bagian dari bazr itu sedikit sekali itu ya. Yang jelas dengan pemotongan itu nanti tidak lagi berpotensi akan ada najis yang tersisa setiap kita habis buang air kecil gitu ya. Baqiyatu khisalil fitrah qasus syaribi. Kemudian setelah semua tadi masih ada lagi, yaitu qasus syaribi, memotong atau mencukur kumis. Bihaitsu tazharu hamratus syafati, yaitu sampai batas apa namanya, merah-merahnya bibir ini kelihatan ya. Kalau yang bibirnya merah apa namanya, jangan sampai menutupi bibir gitu. Wa ghuslul barajimi wa hiya zuhuru muqaddil asabi', apa namanya, dan membasuh ininya ya, lempitan-lempitan yang ada di ini, yang ada di jari.
Wa yukrahu al-qaza'u wa huwa halqu ba'di sya'ri ar-ra'si wa tarku ba'dihi wal akhdhu min al-anfaqati wal hajib. Dimakruhkan qaza'. Qaza' itu apa namanya? Menggunduli sebagian, membotaki sebagian itu. Misalnya kepala dikasih sisa sedikit, terus yang lainnya botak gitu, atau alis dikerok separuh misalnya, itu nggak boleh. Makruh, hukumnya makruh, bukan haram ya, makruh. Wal akhdhu minal anfaqati wal hajib, ya mencukur itu, mencukur total ini juga makruh, mencukur alis. Berikutnya hukmu halqil lihyah, hukum mencukur jenggot. Nasal Imam Syafi'i fi Kitabil ala tahrim. Imam Syafi'i di dalam kitab Al itu mengharamkannya. Akhtarani wa Rafi'i al-karahah. Tapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berpendapat bahwa mencukur jenggot itu makruh. Wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam Zakaria wa Ibnu Hajar wa Ramli wal Khatib wa ghairihim. Dan banyak diikuti pendapat beliau ini oleh ulama-ulama besar berikutnya, termasuk Syekh Zakaria al-Ansari, Ibnu Hajar al-Haytami, terus Imam Ramli, Imam Khatib, dan lain-lain. Hukmu khidabi sya'rir ra'si wal lihyati bis sawad. Hukum menyemir rambut dengan semir hitam. Yahrumu illa lil jihad. Hukumnya haram kecuali untuk berperang. Wal mar'ati bi izni zawjiha 'inda ramli. Kalau perempuan itu juga sebenarnya haram, tapi kalau diizinkan oleh suami boleh menurut Imam Ramli. Kama qala sahibu sabati zubat wa yustahabul iktihalu witra wa ghiban iddahin wa qallin dhufra wa tifli yafdin wa yuqassu syaribu wal ana tuhlik wal khitan wajibu libalighin satira kamratin qata' wal isma manathna wa yukrahul qawza' tanazuhan wal akhdhu min jawanibi anfaqatin wa lihyatin wa hajibin. Ini syair ini semuanya ada keterangannya di atas tadi ya. Babul wudu'i wallahu a'lam.